Ada yakuza muda yang minta pria tua ini buat tatoin tubuhnya, tapi karena nggak tahan sakit, dia malah ngamuk si pria tua sampai ngancam segala. Belum selesai urusan itu, ada kiriman datang, amplop coklat isinya pasir hitam. Pas pria tua itu lihat, dia langsung pucat, katanya itu tanda bahaya. Ada ninja mematikan yang selalu kirim kode sebelum ngelakuin aksinya, dan kode itu persis kayak amplop yang mereka terima. Tapi para yakuza malah ngejek dia. Tiba-tiba anak buahnya ditebas, entah sama siapa. Satu persatu anak buah yakuza itu tumbang, sampai si yakuza muda ini juga ikut KO. Terakhir muncul sosok misterius yang ternyata ninja yang dibilang pria tua tadi, guys. Diam-diam nyolong duit kelas, malah kena batunya. Jadi ada bocil, dia tuh bendahara kelas, tapi bukannya jaga duit malah dikorupsi sendiri. Dia kira nggak ada yang tahu, ternyata ketahuan dong. Parahnya lagi temennya juga rekam diam-diam. Pas dibilang mau dilaporin, bocil ini langsung panik, coba rebut handphone itu sampai nekat nusuk temennya pakai pensil. Chaos banget, temennya sampai jatuh dari tangga. Sejak kejadian itu bocil ini jadi ketakutan, ngerasa arwah temennya terus ngikutin dia, sampai akhirnya dia lihat anak-anak kelasnya rame-rame ngumpul. Plot twist guys, temennya itu ternyata masih hidup. Justru bocil ini yang sebenarnya jatuh dari tangga dan gak sadar kalau dia sendiri yang udah meninggoy. Di sebuah sekolah Jepang, tiba-tiba muncul angka misterius yang bikin geger. Angka itu tersusun dari meja-meja kelas, dan orang-orang percaya kalau angkanya sampai 0, dunia bakal kiamat. Awalnya guru di sekolah itu ngira ini cuma ulah murid iseng, tapi pas dia amati lebih lama, setiap tengah malam tepat jam 12, dia malah pingsan. Paginya angka itu udah berubah, terus makin kecil tiap hari. Reporter sampai coba investigasi, tapi mereka juga pingsan kalau di sana tengah malam. Rekam pakai kamera nggak ada gunanya, kameranya malah mati pas jam 12. Pas angkanya tinggal 2, orang-orang panik berat, banyak yang kabur ke luar negeri. Pemerintah juga sampai turunin tentara. Pas akhirnya angka jadi 0, guru itu balik lagi ke sekolah, tapi nggak ada apa-apa dong, kiamatnya nggak kejadian. Dia bingung terus coba lari ke tengah. Nah, jam 12 malam, meja-meja itu tiba-tiba jatuh dan bikin dia pingsan. Paginya, angka yang tadinya 0 malah berubah jadi -1. Fix banget, ini prank dari orang yang di atas biar manusia panik tanpa alasan. Kacau banget, itu yang kepikiran pas cowok ini ngintip keluar jendela apartemennya. Orang-orang pada lari gak jelas, situasi udah kayak akhir dunia. Di tengah kekacauan itu, dia sempat lihat seorang ibu meluk anaknya yang baru aja pulang. Tapi gak lama, anak itu malah kejang-kejang, terus plotisnya dia makan ibunya sendiri. Pas lagi shock sama kejadian itu, tiba-tiba ada yang gedor-gedor pintu apartemennya. Karena penasaran, cowok ini intip dikit. Ternyata tetangganya minta tolong buat numpang masuk. Awalnya dia pengen nolong, tapi pas buka TV, baru sadar Korea lagi kena wabah zombie. Ciri-cirinya orang yang terinfeksi matanya jadi merah. Nggak lama, tetangganya yang tadi malah kejang-kejang dan matanya merah juga. Ternyata dia udah digigit zombie. Untung cowok ini sigap, dia dorong tetangga zombinya keluar sebelum keadaan makin kacau. Tapi masalahnya belum selesai, zombie-zombie di luar udah ngamuk dan dia harus nahan pintu mati-matian biar nggak jebol. Kalau ketemu badut ini, mending langsung kabur sih, serius. Jadi ceritanya gini, ada sekumpulan orang lagi nunggu bus, tiba-tiba muncul badut. Awalnya sih seru, apalagi nenek-nenek di sana langsung seneng karena badutnya jago bikin bayangan kayak kelinci sama belalai gajah. Semua yang nonton ikut kagum, bahkan tepuk tangan. Tapi makin lama bayangannya makin absurd, mulai dari kapal, putri duyung, sampai dinosaurus. Nah, pas dinosaurusnya muncul, bukannya cuma bayangan, itu malah hidup terus makan orang-orang di situ. Ternyata badut ini penyihir seram yang emang hobi makan manusia. Serem banget kan? Cewek ini lagi di rumah, terang benderang kayak masih siang. Tapi pas dia buka pintu, di luar gelap total, kayak tengah malam. Dia pikir matanya yang salah, tapi pas coba dibuka lagi, tetap gelap dong. Walau deg-degan, dia beraniin diri keluar. Tiba-tiba pintu rumahnya nutup sendiri. Panik, dia langsung nelpon pacarnya buat datang. Gak lama, pacarnya nyampe. Tapi anehnya, buat si cowok, di luar ya siang biasa aja, gak ada yang aneh. Sampai si cewek coba buka pintu lagi, yang dia lihat tetap gelap. Bahkan ada monster muncul dari kegelapan itu. Sementara di luar, pacarnya gak lihat apa-apa. Cewek ini buru-buru nutup pintu, tapi cowoknya terus maksa mau masuk. Dia udah nahan sekuat tenaga biar pintunya gak kebuka, tapi gagal. Pas pintunya kebuka, yang masuk bukan pacarnya, tapi monster kegelapan yang langsung nyerang dia. Habis sudah, cewek ini lagi sembunyi di dalam peti mumi karena ada tentara bersenjata nyariin dia. Tiba-tiba kakinya ditarik. Dia ngelawan, tapi tenaga tentara itu kuat banget sampai dia jatuh ke tumpukan peti di bawah. Nggak mau koit konyol, dia buru-buru kabur. Pas lari, dia sadar ada lantai bergambar. Itu jebakan. Langsung aja dia tekan lantai itu dan ruangan bergetar. Balok berduri keluar, nyerang dia 4 kali. Dia harus gesit ngehindar, hampir aja mukanya kena. Tapi pas banget tentara jahat tadi ada di belakangnya. Nggak sempat ngelak. Tentara itu akhirnya kena balok berduri dan tumbang. Si cewek selamat dan langsung cabut dari sana. Tangannya gemetaran, kakinya hampir kepleset. Wanita ini kebangun di tempat yang aneh banget. Bentuknya kayak gelombang dan licin parah. Salah gerak dikit, nyawanya taruhannya.
Dia coba tenang, pelan-pelan angkat badannya ke atas, tapi tetap aja merosot. Telapak tangannya sampai luka gara-gara gesekan. Nggak nyerah, dia lap lukanya, ditiup biar nggak licin, terus nyoba lagi. Kali ini berhasil, tapi pas ngelihat seberang, ada jejak orang-orang yang gagal dan jatuh. Panik mulai menyerang, makin susah buat bertahan, dan tiba-tiba hujan turun. Gelombang makin licin, dia makin kepayahan. Akhirnya dia pakai rantai kalungnya buat pegangan. Udah usaha mati-matian, tapi apesnya dia tetap kepleset dan jatuh, hilang tanpa jejak. Bocil ini kepergok pas lagi motong selang motor perampok. Gak cuma itu, dia juga nekat nikah paha salah satu perampok sebelum kabur, tapi apesnya tetap ketangkep. Sebelum dibawa, bocilnya kasih kode ke ibunya buat minta tolong, dan si bocil pun dibawa ke markas perampok. Gak tinggal diam, ibunya bareng tantenya langsung ngejar mereka. Si tante duluan ambil tindakan, dia nembak salah satu perampok. Ibunya lebih sangar lagi, dia ngejar sambil bawa parang dan ngabisin satu perampok sampai koit. Ibunya terus ngejar pakai motor rampasan sampai malam. Sementara itu, si bocil udah sampai di tempat persembunyian perampok. Di sana badai pasir nerjang tenda mereka sampai bikin ikatan tenda copot. Pas salah satu perampok keluar buat benerin tenda, tiba-tiba ada orang misterius nyerang dia. Nggak lama, ibunya bocil muncul di depan tenda dan langsung ngabisin perampok yang lain. Akhirnya mereka berhasil kabur bareng tanpa ada yang terluka. Ada tantangan seru nih, bocil-bocil ini harus nyampe ke pintu biru di seberang. Tapi ada syarat, nggak boleh nginjak lantai kotak hitam putih. Awal banget bocil cewek ini bilang dia nggak bisa dan langsung nyerah. Terus giliran bocil topi hijau, dia kreatif banget, ngelempar tali terus jalan di atasnya sampai seberang. Lanjut ke bocil kacamata, dia lebih cerdik, bukannya nginjak lantai, dia malah ngerangkak. Sampai juga dong, giliran cowok jagoan nih, dia pakai cara lompat-lompat, cuma nginjak lantai kuning aja. Effortnya maksimal banget dan dia berhasil juga. Nah yang terakhir nih, bocil paling santai, dia langsung jalan aja lewatin lantai hitam putihnya. Bocil lain sampai bingung, kok dia nggak kena aturan. Ternyata si bocil terakhir ini super cerdik, dia sadar kalau semua lantai hitam putih itu bentuknya persegi panjang, bukan kotak. Jadi dia aman deh lewat. Pinter banget kan? Cowok ini rela hidup penuh kebohongan demi dianggap keren sama teman-temannya. Tiap hari pulang naik mobil, padahal itu cuma taksi online. Ngaku-ngakunya anak pengusaha, padahal ayah ibunya hidup sederhana. Nyari uang aja susah. Tapi yang paling edan, dia sampai nekat nyewa villa mewah dan bilang ke teman-temannya kalau itu rumahnya sendiri. Sampai akhirnya dia kaget banget pas lihat siapa pelayan di villa itu. Ternyata orang tuanya sendiri. Tapi bukannya terharu atau sadar diri, dia malah pura-pura gak kenal. Teman-temannya yang tajir mulai ngerendahin orang tuanya, nyuruh-nyuruh, bahkan sampai bikin mereka terluka. Buat nutup mulut pelayan itu, mereka gampang aja ngeluarin uang. Dan si cowok, dia tetap gak mau ngaku kalau itu orang tuanya. Sedihnya, meski diperlakukan kayak gitu, ayah ibunya tetap sabar dan ikhlas. Mereka rela kerja keras meskipun sampai terluka, asalkan bisa terus ngasih yang terbaik buat anaknya. Lagi dinner bareng keluarga pacar, cewek ini awalnya fine-fine aja, tapi pas mau makan kue, dia ngerasa ada yang gerak-gerak di dalamnya. Penasaran, dia korek-korek kuenya, malah nemu bola mata. Saking kagetnya, dia colok kuenya pakai garpu, terus pecah cairan putih sama merah langsung keluar. Ngeri banget. Cowoknya cuma bisa bengong, soalnya yang dia lihat kuenya baik-baik aja, kayak cewek ini cuma halu doang. Tapi makin parah pas dia coba makan, tiba-tiba keselak, batuk-batuk, dan yang keluar dari mulutnya lalat di depan keluarga pacarnya pula. Dan ini baru awal dari teror mistis yang terus-terusan ngehantui dia. Serem banget ya. Jadi ceritanya ada boneka kucing raksasa hidup yang doyan makan manusia. Murid-murid di situ nggak bisa kabur karena si kucing ini lincah banget, bisa nangkep dan makan mereka dengan gampang. Tapi ada satu cara buat ngalahin dia, masukin bola lonceng ke ring basket yang ada di leher kucing itu. Cowok paling jago basket langsung maju dan nyobain ngelempar. Nggak disangka loncengnya malah ditangkap sama si kucing ini. Panik dong semuanya. Tiba-tiba cowok yang ini sadar kalau si kucing pengen dielus. Ternyata gara-gara dia pakai kostum tikus, dia bisa dengar suara hati si kucing. Begitu dielus, si kucing jadi keenakan dan tidur pulas. Harusnya mereka buru-buru masukin lonceng ke ring, tapi malah pada rebutan siapa yang mau ngelempar. Ribut banget sampai bikin si kucing kebangun. Gak cuma bangun, dia jadi makin lapar dan ngamuk. Cakarnya keluar dan murid-murid yang ada di depannya langsung jadi korban. Serem banget. Kelas ini tiba-tiba muncul boneka serem yang kepalanya bisa nengok. Masalahnya siapapun yang gerak pas dia nengok langsung meledak. Murid-murid yang panikan langsung tewas satu persatu. Ketua kelas buru-buru ngasih tahu ada tombol di belakang boneka itu. Kalau ditekan mungkin gamenya bakal berhenti, tapi ada batas waktunya. Cowok satu ini nggak sabaran, langsung lari tanpa mikir dan ya dia meledak. Cewek yang teriak sama aja langsung jadi korban. Sampai akhirnya cuma sisa ketua kelas sama satu cowok ini. Ketua kelas dapat ide, dia suruh cowok ini manja di punggungnya terus loncat buat tekan tombol. Dan sukses, boneka itu berhenti. Mereka lega, tapi tiba-tiba ketua kelas meledak. Ternyata cuma yang pencet tombol yang bisa
selamat. Ketua kelas, ya rip. Serem banget pas banjir gede. Tiba-tiba ada buaya masuk ke rumah seorang cewek. Dia buru-buru tahan pintu biar si buaya nggak nyelonong masuk. Tapi karena nggak kuat lagi, dia lari berenang ke kamar mandi dan nutup pintunya. Si buaya tetap nggak nyerah. Terus nyoba nerobos masuk. Tapi pinternya cewek ini malah buka pintu kamar mandi. Si buaya langsung nyelonong masuk. Dan si cewek buru-buru naik ke pintu kaca kamar mandi, keluar terus ngejebak buaya itu dalam kamar mandi. Selesai? Belum. Pas dia mau ke atas genteng sama ayahnya, tiba-tiba muncul buaya lain yang hampir nyerang dia. Untungnya buaya itu kebawa arus dan dia berhasil naik ke atas genteng juga. Akhirnya helikopter penyelamat datang dan cewek ini beserta ayahnya selamat. Tiba-tiba wanita ini terbangun di mesin aneh. Dia kaget banget. Tubuhnya terikat di sebuah cetakan mesin. Di depannya ada pria tua sama bocil. Si pria tua itu bilang kalau dia terpilih jadi calon ibu untuk anaknya. Tapi dia mau wanita ini sempurna dulu. Serem kan? Anak buah pria itu mulai masukkan biji plastik ke mesin. Terus mesinnya dihidupin. Tubuh wanita itu bergetar. Dia teriak ketakutan. Tapi pria itu malah bilang, tenang aja, karena ini gak bakal sakit. Pelan-pelan cetakan mesin itu turun. Dan wanita ini makin histeris. Dia teriak minta tolong. Tapi gak ada yang nolongin. Sampai akhirnya cetakan itu nutup tubuhnya rapat. Beberapa saat kemudian kelihatan si pria tua sama bocilnya santai minum teh yang disiapin seorang wanita. Tunggu, wanita tadi ternyata udah diubah jadi boneka. Dia dijadiin pelayan mereka. Ngeri banget. Di tengah laut lepas, seorang cewek dilempar ke air sebagai mangsa buat hiu-hiu kelaparan. Pria jahat ini pelan-pelan buka pintu air, melepas kelompok hiu yang udah nungguin mangsanya. Cewek itu cuma bisa diam ketakutan, berharap ada yang nolong. Tapi pas si pria jahat ini kasih perintah ke hiu buat menyerang, anehnya hiu-hiu itu cuma diam aja. Cewek itu ditarik lagi ke atas kapal, digantiin cewek lain. Begitu diturunin ke air, hiu-hiu itu langsung menyerang dengan ganas. Pria jahat itu puas banget, terus nyoba lagi sama cewek yang pertama. Tapi hasilnya sama, hiu-hiu itu diam aja, gak ada niat buat nyentuh dia. Semua orang di kapal bingung, termasuk si cewek. Sampai akhirnya dia ingat pesan ayahnya kalau dia punya darah hiu di tubuhnya. Baru deh dia paham, ternyata itu alasan kenapa hiu-hiu itu gak mau menyerangnya. Berarti dia juga sebangsa hiu dong. Cewek ini gak nyangka banget terjebak di situasi serem. Lagi jalan pulang abis belanja, dia lihat teman sekolahnya diganggu berandal. Pas perhatian mereka teralihkan, si teman malah kabur ninggalin dia sendirian. Para berandal langsung ngeh dan beralih ngincar dia. Tapi bukannya panik, dia santai aja, naruh barang belanjaannya. Terus dia siapin kuda-kuda. Salah satu berandal maju dengan tatapan ngeremehin, mau mukul dia. Tapi yang terjadi, si cewek dengan lincah ngehindar dan sekali pukul pakai siku, cowok itu langsung mental. Belum selesai, ada berandal lain maju bawa pisau. Tapi tiba-tiba ada pria misterius yang nahan tangan cowok itu dan ngelumpuhin mereka semua. Ternyata itu pamannya si cewek. Gak lama kemudian polisi pun datang. Rupanya teman sekolahnya tadi kabur buat manggil polisi. Akhirnya para berandal itu ditangkap dan cewek ini pulang dengan selamat. Bocil ini awalnya sering diremehin karena badannya kecil. Sampai suatu hari dia lagi ngumpet dari anak-anak bandel. Gak sadar ada semut yang merayap di badannya. Pas digigit bukannya gatal malah pusing. Sejak itu dia jadi doyan makan yang manis-manis. Tapi anehnya tangannya jadi lengket, kotak minuman nempel, dan pas megang gelas langsung pecah. Buka pintu aja pintunya rusak guys. Ternyata bocil ini dapat kekuatan super. Jadi kuat banget. Wah seru juga punya power kayak gini. Bocil ini gak nyangka banget gurunya yang kelihatan baik hati ternyata monster pemakan murid. Jadi awalnya gurunya suka bagi-bagi coklat ke murid-murid. Tapi tiap yang makan coklat itu mereka tiba-tiba kayak hilang kesadaran. Terus beberapa hari kemudian mereka gak masuk sekolah lagi. Bocil ini curiga dan ngasih tahu dua sahabatnya buat gak makan coklat itu. Mereka alasan pura-pura sakit gigi biar gak dimakan sama si guru. Yang ternyata makin curiga. Untung bel sekolah bunyi, mereka kabur deh. Pas pulang bocil ini cerita ke kakeknya. Kakeknya langsung shock karena kejadian ini sama kayak 70 tahun lalu. Waktu teman-teman sekolahnya kakek dimakan sama guru monster yang sama. Si kakek selamat karena dia tahu kelemahan monster ini, gak tahan sama suara berisik. Malamnya pas gerhana bulan merah, guru itu akhirnya ketahuan. Bener aja dia berubah jadi monster yang selama ini suka makan murid-muridnya. Serem banget, cewek ini dibuang ke tengah laut. Kakinya diikat rantai berat yang bikin dia tenggelam sampai dasar laut. Tapi di ambang hidup dan mati, dia nemuin hal edan. Ternyata dia bisa nafas di dalam air. Gak cuma itu, kekuatannya tiba-tiba jadi luar biasa. Dia bahkan bisa patahin rantai itu dan berenang balik ke permukaan. Dia akhirnya selamat. Keajaiban banget kan? Semua gadis yang tinggal di panti asuhan ini yakin mereka bakal diadopsi sama keluarga kaya. Mereka harus terus jaga penampilan karena semakin cantik semakin cepat bisa diadopsi. Suatu hari mereka disuruh minum vitamin, tapi ada satu cewek yang penasaran. Dia malah pura-pura minum dan dibuang. Malam-malam semua teman-temannya pada pingsan. Ternyata yang mereka minum bukan vitamin, tapi obat tidur. Cewek ini pun pura-pura tidur dan malah tahu kalau mereka bukan mau diadopsi, tapi malah dijual ke orang kaya. Dia mau kabur, tapi semua pintu terkunci dan ada banyak CCTV
TV. Teman-temannya yang diajak kabur malah nggak percaya, padahal tempat itu bukan panti asuhan, tapi peternakan manusia. Serem juga ya. 4 boneka horor ini ngajak main tebak-tebakan, tapi hadiahnya bukan hadiah biasa. Yang kalah langsung game over. Cewek ini yang pertama main, matanya ditutup, sementara 4 boneka itu muter-muter di belakangnya. Dia harus nebak boneka mana yang ada di belakangnya. Gak punya petunjuk sama sekali. Dia asal jawab dan salah. Hukumannya, kepalanya langsung kena sinar laser, bikin dia kayak hipnotis. Parahnya lagi, dia malah ngebanting kepalanya sendiri ke lantai sampai tewas. Gantian cewek berambut pendek ini nih, udah ketakutan, dia nolak buat main. Tapi boneka-boneka ini gak terima. Yang nolak langsung dihabisin. Terpaksa dia nekat main, tapi dia beneran gak tahu jawabannya. Gak sempat jawab, dia langsung dihukum. Dan hukumannya, badannya dibelah. Serem juga ya. Aneh banget guys, ada cewek yang punya 2 wajah. Satu di depan, satu lagi di belakang kepalanya. Tapi wajah belakangnya selalu ditutup kain biar gak ketahuan orang-orang. Mereka tumbuh gede bareng. Sampai suatu hari ketemu master hutannya ngasih mereka biji bunga. Katanya kalau bunganya mekar, mereka bisa pisah jadi 2 tubuh. Bener aja, pas bunga itu mekar, akhirnya si cewek yang selama ini nempel di belakang bisa bebas. Dia seneng banget bisa jalan sendiri, pakai gaun cantik, bahkan deketin cowok yang dia suka. Tapi kebahagiaan itu gak lama. Tiba-tiba mereka nyatu lagi. Ternyata kalau bunganya layu, mereka bakal balik kayak semula. Salah satu dari mereka protes ke monster hutan dan dikasih pilihan sadis. Kalau mau punya tubuh sendiri selamanya, dia harus ngelawan saudaranya. Untungnya mereka sadar kalau ini jebakan. Monster hutan itu ternyata cuma mau nyerap energi mereka. 2 bersaudara ini pun kompak ngalahin si monster jahat. Dan akhirnya mereka beneran bisa pisah secara permanen dan hidup bahagia. 75 miliar buat mukul boneka, tapi kok malah jadi gini. Jadi cewek ini dijanjiin kalau dia berhasil mukul boneka panda, dia bisa dapat hadiah 75 miliar. Matanya ditutup, dikasih tongkat pemukul, terus ada orang-orang nontonin dari luar. Awalnya biasa aja, sampai tiba-tiba boneka pandanya diganti sama manusia asli. Cewek ini nggak sadar, dia terus mukulin boneka itu. Sementara orang-orang di luar udah panik, teriak-teriak ngasih tahu. Tapi percuma, ruangannya kedap suara. Dia terus mukulin sampai akhirnya selesai, buka mata dan shock banget. Orang itu udah nggak bernyawa. Yang lebih serem, ini kejadian direkam dan videonya viral. Banyak yang kira itu cuma syuting atau editan, padahal ini kejadian nyata. Ngeri parah sih. Ada cewek yang duduk di kelas bareng cowok ganteng yang kebetulan banget sering banget ketemu, baik di sekolah maupun di luar. Kayak nggak bisa jauh-jauh deh, ketemunya terus-terusan. Nah, suatu hari dia pesan pizza, tahu-tahu yang nganterin malah si cowok itu. Cewek ini mulai curiga, ada yang nggak beres nih. Ternyata si cowok itu tuh sengaja ngikutin dia. Pengantar pizza yang asli malah ada di mobil. Dan cowok ini tuh beneran serem. Tapi nggak lama temennya ngajak kumpul-kumpul. Awalnya dia takut, apalagi takut ketemu cowok itu lagi. Tapi temennya bilang aman kok, jadi dia datang deh. Tahu-tahu cowok itu ada di sana juga. Cewek ini langsung yakin banget kalau cowok itu emang sengaja ngikutin dia. Dia langsung kabur pulang. Begitu masuk kamar, dia dengar ada suara di luar. Dan pas dia buka pintu, cowok itu udah berdiri di depannya. Nggak tahu deh nasib cewek itu gimana. Ada yang serem nih guys. Jadi ada hantu internet namanya Grimkati. Makhluk ini tuh suka neror bocil dan remaja yang kecanduan main HP atau internet. Katanya dia bakal muncul kalau mereka nemuin link misterius terus nekat ngeklik. Nah, di situ ada tantangan yang harus dilakuin. Kalau enggak, Grimkati bakal ngejar dan neror mereka habis-habisan. Yang bikin makin serem cuma anak-anak dan remaja doang yang bisa lihat dia. Orang dewasa nggak bakal ngeh apa-apa. Harimau emang raja hutan, tapi kali ini dia nunjukin kalau dia juga raja kebun binatang. Jadi ada cowok pakai baju biru, usil banget. Dia lempar-lemparin harimau di kandang biar nengok pas dipoto. Terus abis dari toilet dia heran kok semua orang lari. Ternyata si harimau tadi entah gimana caranya bisa loncatin pagar dan lepas. Panik dia langsung nelpon petugas. Dia disuruh diam aja biar nggak diserang. Tapi nih dia malah lari. Ya udah, harimau otomatis ngejar dong. Akhirnya dia ngumpet di kandang flamingo dan sempet songong bilang harimaunya bodoh. Apesnya pas nengok ke belakang, si harimau udah ada di situ. Tim penyelamat akhirnya datang, tapi yang mereka temuin cuma harimau dengan mulut belepotan. Udah tahu kan endingnya gimana? Ada mobil merah kesenggol mainan pesawat sampai kegores. Pemiliknya langsung ngamuk. Terus cowok yang bikin goresan malah ditampar. Tapi nggak lama bapaknya si cowok ini datang. Pemilik mobil minta ganti rugi 2 miliar padahal cuma goresan. Si bapak santai aja, manggil anak buahnya buat bawa sekoper uang isi 2 miliar. Pemilik mobil senang dong, tapi ternyata mobil itu malah dihancurin di depan matanya. Karena nggak ada mobil buat pulang, si pemilik mobil ditawarin ikut, tapi dia malah dibawa ke tempat
sepi yang beneran jauh dari peradaban. Di situ dia sadar kalau si bapak ini mafia. Gara-gara berani tampar anaknya, dia dihajar habis-habisan dan dibuang di tempat antah berantah. Pelajaran mahal guys, jangan pernah macem-macem sama anak mafia ya. Ada cowok yang hobi nipu nih. Pas lagi makan di restoran, dia sengaja naruh baut di makanannya, terus pura-pura kaget dan ngamuk ke pemilik restoran, bilang makanannya ada bautnya. Si pemilik panik, minta maaf, terus kasih makanan gratis. Cowok ini malah maksa minta uang ganti rugi, kalau enggak bakal diviralin. Ya udah, terpaksa dikasih deh. Nggak cukup sampai situ, di rumah dia mesen makanan lagi. Pas udah mau habis, baut yang sama ditaruh lagi di makanannya, terus difoto. Modusnya diulang, protes ke restoran, marah-marah, dan akhirnya dapat uang ganti rugi lagi. Masih kurang puas, cowok ini makin nekat. Kali ini dia pura-pura ketabrak biar bisa minta uang ganti rugi lagi. Dan berhasil dong. Tapi karma nggak tidur guys. Pas dia lagi asik nelpon sambil jalan, nggak sadar ada mobil di belakangnya. Dan kali ini dia ketabrak beneran. Azab nggak pakai lama ya. Pas ulang tahun temennya, nih cewek jahat banget. Wajah temennya ditemplokin ke kue. Katanya sih cuma bercanda. Nggak cukup sampai situ, bekal temennya juga dimasukin ke cowok, bikin temennya shock dan nggak bisa makan. Dia malah ketawa puas. Terus pas makan bareng, dia makin parah. Handphone temennya dicemplungin ke kuah hotpot sampai rusak. Udah gitu dia pergi gitu aja tanpa rasa bersalah. Sampai di hari pernikahan temennya, dia nggak diundang tapi tetap datang. Sok baik, minta maaf dan bawa minuman. Temennya udah tulus maafin, tapi ternyata itu jebakan. Jus yang dia kasih itu jus mangga, padahal temennya alergi. Wajah temennya langsung merah-merah dan si cewek ini senang banget karena berhasil ngeprank lagi. Tapi karma emang nggak pernah telat. Pas dia pulang, tiba-tiba ada gaun putih berdiri di depannya. Mau kabur kemana pun, gaun itu selalu muncul. Tapi kali ini bukan prank guys, cewek ini beneran jadi korban dan menghilang. Keren banget, pria ini kabur dari penjara cuman bermodalkan kotak susu. Jadi awalnya dia dikasih susu. Setelah susunya dia minum, plastik susu itu dia gunain buat ngejiplak kunci sel. Pas penjaga masuk dan coba masukin kode, sidik jari si penjaga bakal ngebekas di plastik itu. Tapi kodenya nggak langsung dia pakai. Dia sabar, lalu dia bikin bola-bola tisu, terus masukin tisu itu ke lubang kunci supaya nggak terkunci. Dia tahu kapan penjaga istirahat. Dia pun ngetik kode, kabur deh. Dia kabur lewat ventilasi, langsung ke pos pemadam di penjara. Rekannya di luar meledakkan mobil buat ngalihin perhatian. Tapi pas dia udah jalan, mobil polisi muncul dan dia ditangkap. Tapi tenang, ternyata dia itu penguji keamanan penjara. Jadi setelah jelasin semuanya, dia bebas deh. Ada cerita gokil banget nih guys. Jadi ada kepala sekolah super jahat yang punya kebiasaan absurd. Dia nggak suka ngelihat murid dengan rambut yang dikepang dua. Saking nggak sukanya, kunciran bocah yang dikepang itu sampai ditarik, diputer-puter, terus dilempar jauh banget di depan murid-murid lain buat nakut-nakutin. Anehnya dia malah puas banget ngelakuin itu. Untung bocilnya aman, cuma benjol dikit doang. Tapi nih di antara murid-murid itu ada satu anak yang nggak biasa. Dia punya kekuatan spesial, bisa gerakin barang tanpa disentuh, cuma pakai pikiran. Terus dia mikir saatnya balas kepala sekolah jahat itu. Rambut si kepala sekolah langsung ditarik, dikepang dua kayak bocil tadi. Terus dia juga diangkat dan dilempar keluar sekolah. Kepala sekolah jahat itu langsung auto kapok, gak berani macem-macem lagi. Jangan pernah bukain pintu buat orang asing guys. Bocil cewek ini ngalamin sendiri betapa seremnya. Jadi waktu kecil dia santai aja dengar bel pintu rumahnya yang bunyi. Pas dibukain, tiba-tiba ada pria misterius pakai topi yang langsung ambil hidungnya. Bocil ini bengong, gak sadar hidungnya hilang. Ternyata pria itu kolektor guys, koleksi hidung bocil. Nah sekarang bocil cewek ini udah gede, tapi dia bawa penyesalan gede juga. Dia nyesel banget gak dengerin ibunya yang selalu bilang buat jaga diri dan gak gampang percaya sama orang asing. Ngeri kan? Ngintip pernikahan siluman rubah, auto sial guys. Jadi di Jepang ada mitos yang bilang kalau langit cerah tapi hujan turun, itu tandanya ada pernikahan manusia rubah. Pas itu manusia nggak boleh keluar rumah, apalagi ngintip, karena katanya bakalan kena kutukan. Tapi ya namanya bocil, ada aja yang bandel. Dia ngintip di balik pohon pas upacaranya. Ketahuan dong, dia langsung lari pulang. Nah pas di rumah ibunya udah nunggu sambil marah-marah. Katanya siapapun yang lihat upacara itu bakal bawa sial buat keluarga. Si ibu kasih dia pisau, bilang kalau dia nggak minta ampun ke para rubah, mending dia koit aja daripada bawa sial ke keluarganya. Bocil ini shock dan nyesel banget. Dia akhirnya pergi sendirian jauh banget sampai ujung pelangi buat cari para rubah. Tapi nggak ketemu juga. Tragis banget kan, kayaknya dia nggak bisa pulang. Di tengah hutan, anak-anak lagi main dan nggak sengaja nemuin ladang aneh yang bikin bulu kuduk berdiri. Ternyata di situ ada tangan pucat mencuat dari tanah. Dan lebih ngeri lagi, orang-orang yang dikubur di situ dijadiin pupuk buat jamur. Penjahatnya keji banget, dia bikin korbannya tetap hidup tapi nggak sadar. Dikasih selang nafas, impus makanan, sama anestesi. Sementara jamur-jamur pelan ngambil alih tubuh mereka sampai organ vitalnya rusak dan korban meninggoy. Ladang misterius ini
ini bener-bener kayak neraka yang tersembunyi. Di dasar laut ada bangkai kapal yang jadi tempat persembunyian duyung-duyung. Mereka hidup damai. Sampai suatu hari datang manusia serakah. Seorang pengusaha tahu keberadaan mereka dan langsung ngejar buat nangkep. Duyung-duyung udah sembunyi di kegelapan malam, tapi tetap aja ketahuan. Nggak cukup cuma nemuin, orang-orang jahat ini nyerang, bikin para duyung terluka. Mereka girang, dapat duyung asli pasti cuan besar. Dengan kejam, duyung-duyung itu dimasukin kantong satu persatu. Tapi mereka nggak nyangka ada nenek duyung yang punya kekuatan dahsyat. Sekali kibas ekor, ombak gede langsung nyapu manusia-manusia rakus itu. Duyung-duyung buru-buru kabur ke laut lepas, tapi musuh masih ngejar. Mereka nggak mau kehilangan buruannya. Pertarungan belum selesai. Lagi makan enak bareng keluarga, nggak tahu ada pelayan yang sengaja ngeludahin makanan buat bosnya. Tapi yang bikin kaget, bosnya malah muji makanannya enak. Gak cuma itu, pelayan ini juga udah naruh racun di minuman bos dan istrinya. Pas anaknya mau ikutan nyoba minum, dia panik banget sampai mecahin gelasnya. Baru ketahuan deh ternyata pelayan ini pacarnya si anak bos. Tapi hubungan mereka nggak direstuin karena dia orang biasa. Si pelayan ngaku udah naruh racun, tapi dia punya obat penawarnya dan bakal dikasih kalau mereka direstuin. Pacarnya syok karena nggak tahu apa-apa soal rencana ini. Dia tetap milih keluarganya dan nekat minum racunnya juga biar bisa dapetin obatnya. Tapi pelayan ini malah marah dan mecahin obatnya. Untungnya si bos udah diam-diam nelpon polisi. Pelayan itu akhirnya ditangkap dan keluarga ini berhasil diselamatin. Di penjara ini ada narapidana wanita yang kelihatannya diam-diam aja, padahal dia lagi bikin plan besar buat kabur. Selama berbulan-bulan dia gerus tembok selnya pakai sendok kecil. Terus sisa tanahnya dibuang dikit-dikit lewat jendela. Lubang itu dia tutupin pakai kertas koran yang dilumurin tanah biar nggak ketahuan sipir. Sampai suatu hari ada pejabat datang buat inspeksi penjara. Semua tahanan disuruh tampil buat pertunjukan. Momen itu langsung dia manfaatin buat nyelinap keluar, ngendap-ngendap menuju mobil pejabat. Sipir yang nganter makanan balik lagi ke sel dan panik karena kosong. Dia langsung bunyiin alarm. Kepala sipir marah dan nggak sengaja mecahin tembok. Ternyata di baliknya ada lubang besar. Tapi pas dicek, buntu. Semua sibuk sama lubang tipuan itu. Padahal dia udah kabur di bawah mobil pejabat. Kena tipu dong sipirnya. Cewek ini tengah malam nekat banget guys, ngegali kuburan. Jadi ceritanya dia kena kutukan nenek sakti yang bilang dia bakal koid dalam 3 hari. Satu-satunya cara buat ngilangin kutukannya, dia harus masukin amplop isi kancing bajunya ke mulut si nenek di kuburan. Masalahnya tangan neneknya udah kaku, jadi dia harus pakai cangkul buat buka mulut si nenek. Pas sudah masuk, ujian belum selesai. Hujan deras bikin kuburannya licin parah. Cewek ini malah kejatuhan salib dan hampir terkubur hidup-hidup. Untungnya dia sadar di detik terakhir dan berhasil keluar. Tegang banget kan? Bocil ini curiga daging di rumahnya beda. Pas dia ngintip ke ruang bawah tanah, malah nemu hal yang mengerikan. Bocil ini udah lama bingung. Orang tuanya sering banget masak daging, tapi mereka nggak pernah beli daging guys. Terus itu daging dari mana dong? Dia curiga soalnya bukan daging sapi, bukan daging ayam. Tiap ditanya, ayahnya cuma senyum serem dan nggak mau jawab. Sampai akhirnya dia diam-diam ngecek ruang bawah tanah rumahnya. Di sana ada banyak baju bekas orang yang dia nggak tahu punya siapa. Plus alat-alat potong daging. Bocil ini langsung merinding dan buru-buru lapor ke Bu Guru. Bu Guru datang ke rumahnya buat ngecek, tapi pas dibuka ruang bawah tanahnya udah bersih. Semua yang bocil ini lihat kemarin lenyap. Dia jadi dikira halu. Tapi benar aja pas guru lengah, dia langsung dipentung pakai stik golep. Orang tua bocil ini ternyata psikopat yang suka makan daging orang. Dan malam itu daging buat makan malamnya adalah daging Bu Guru. Bocil ini dipaksa makan tapi dia nolak. Orang tuanya ngamuk sampai bocil ini pingsan. Pas bangun dia udah di rumah kakeknya dan kakeknya bilang untuk tenang, gak usah khawatir tentang orang tuanya. Lah kenapa? Karena sebenarnya mereka udah dijadiin burger. Ternyata kakek neneknya juga sama aja dong. Ada cewek nih dari kecil udah hidupnya penuh aturan. Tiap makan banyak dimarahin, harus jago main piano juga. Salah dikit aja habis-habisan dimaki. Gak cukup sampai situ, pas gede dia juga disuruh latihan balet. Dan ini jelas-jelas paksaan orang tuanya. Suatu hari pas dia lagi latihan, ada cowok biasa yang perhatian, ngasih dia minum. Malah orang tuanya ngamuk-ngamuk karena mereka maunya si cewek cuma dekat sama orang kaya. Di depan teman-temannya dia dimarahi habis-habisan sampai nangis karena malu. Dia ngerasa hidupnya gak lebih dari boneka kayu. Semua gerak-geriknya dikontrol orang tuanya. Tapi cerita gak berhenti di situ. Ketika dia udah dewasa dan jadi calon istri orang kaya, banyak media yang wawancara dia. Di titik itu semua emosinya meledak. Dia nunjukin rasa sakitnya di depan semua orang. Orang tuanya langsung panik dan coba ngekontrol lagi. Tapi karma datang guys. Ajaibnya orang tuanya berubah jadi boneka kayu sesuai perasaan yang dia rasain selama ini. Biar bisa punya adik, bocah ini tiap hari ngasih darahnya ke akar pohon ajaib. Jadi ceritanya ibunya lagi hamil tapi kondisinya lemah banget. Terus si bocil dikasih akar pohon yang katanya bisa bantu kehamilan ibunya biar lancar. Akar itu harus dikasih susu
susu sama setetes darah tiap hari, terus ditaruh di bawah kasur ibunya. Awalnya sih dia nurut aja, tapi suatu hari ketahuan sama orang tuanya. Nggak ada yang percaya soal pohon ajaib itu, malah dikira berhalusinasi. Ibunya yang kesal langsung ngebakar akar pohon itu. Tapi begitu akar itu kebakar, tiba-tiba perut ibunya sakit banget, kayak ada yang nggak beres sama kehamilannya. Gimana jadinya kalau pesawat jatuh ke dasar laut, tapi penumpangnya masih santuy karena selamat? Awalnya mereka lega banget, tapi lama-lama anak-anak sama lansia mulai pingsan karena oksigen di dalam pesawat habis. Satu-satunya harapan harus ada yang naik ke permukaan buat minta bantuan. Si pilot akhirnya ambil risiko gede, tapi masalahnya tekanan air di dasar laut itu besar banget. Ditambah tangki oksigen dia rusak. Dengan nekat dia ngembangin sekoci darurat, berenang sambil nahan nafas, dan berhasil sampai ke atas buat kirim sinyal. Tim penyelamat langsung gercep datang, ngangkat pesawat ke permukaan, dan hampir semua orang lega. Tapi tali pengangkut tiba-tiba lepas, pesawatnya jatuh lagi. Masih ada orang di dalam. Pilot nggak nyerah nih, dia langsung nolongin. Setelah perjuangan penuh drama, akhirnya semua penumpang berhasil dievakuasi dan selamat. Di taman yang lagi adem-ademnya, dua bocil lagi asik main perosotan. Tapi mereka nggak tahu di bawah perosotan ada singa lepas yang lagi kelaparan banget. Si bocil cowok yang naik duluan langsung meluncur, dan tragisnya dia jadi mangsa singa itu. Bocil cewek yang giliran selanjutnya baru sadar ada singa pas dia udah nyampe bawah. Panik, dia buru-buru manjat lagi ke atas perosotan, tapi singanya udah nyusul ke ujung perosotan kayak nunggu dia jatuh. Apesnya perosotannya licin banget, pegangan si bocil cewek lepas dan dia kepleset ke bawah. Dia udah pasrah banget kayak udah nggak ada harapan, tapi tiba-tiba singanya hilang dan ternyata ada ibu ini di situ. Sayangnya mereka nggak tahu nasib bocil cowok tadi, apakah dia masih hidup atau ya gitu deh. Ini seram banget guys. Pas lagi mancing santai di tengah danau, seorang pria tua ngerasain gempa gede banget dari dasar air. Gak cuma gempa, retakannya malah bikin pusaran air raksasa yang narik semua air masuk ke dalam. Tiba-tiba ribuan ikan misterius muncul dari pusaran itu. Sialnya, pusaran air yang kencang bikin si pria jatuh dari perahunya. Dan gak disangka, ikan-ikan itu langsung menyerang dia sampai gak ada sisa. Serem banget, sisa jasad pria itu baru ditemukan sama Sheriff sehari setelah kejadian. Lagi patroli santai, tiba-tiba polisi nih ngeh ada yang janggal. Gelas melayang di udara kayak kena sihir. Pas dia coba ambil, gelasnya jatuh kayak nabrak sesuatu. Pas diraba, loh kok berasa kayak ban mobil. Dan bener aja tangannya nemuin handle pintu. Begitu dibuka, ternyata itu mobil transparan. Ada tombol misterius di dalamnya. Dia pencet aja dong, terus ya mobilnya jadi kelihatan. Sekarang dia galau, mau lapor atau bawa pulang nih. Tapi ya, dia kan polisi. Cewek ini lihat sosok seram banget berdiri di halaman rumahnya. Panik, dia langsung laporin ke ayahnya. Tapi anehnya ayahnya cuma bilang, tetap terus sosok itu, jangan berpaling sedikit pun sampai ayahnya datang. Dan tiba-tiba kakaknya datang ke kamar. Si cewek langsung panik dan nyuruh kakaknya buat menjauh. Tapi kakaknya ngeyel, malah ikut-ikutan ngeliatin sosok itu. Sambil ketakutan, mereka cuma bisa nunggu ayahnya balik. Terus si cewek punya ide buat ngunci semua pintu rumah. Mikirnya selama kakaknya masih liatin sosok itu, sosoknya nggak bakal gerak. Tapi waktu dia balik, dia malah kaget banget. Makhluk itu udah nggak ada di halaman. Tapi kakaknya bilang lain, bilang kalau sosok itu masih di sana. Dan sebelum sempat mikir, tiba-tiba sosok itu udah ada di belakang mereka. Apa yang terjadi sama mereka, nggak ada yang tahu. Yang sekolah di sini isinya bocil-bocil kematian guys. Jadi ini bukan sekolah biasa, tapi tempat ngumpulin anak-anak yatim piatu yang nggak punya keluarga. Dari kecil mereka dilatih jadi agen rahasia, bela diri, nembak target, bahkan nyetir mobil balap udah kayak makanan sehari-hari. Mereka diajarin buat kuat, gak boleh ada perasaan. Sampai latihan aja pakai boneka, terus bonekanya dihancurin biar mereka gak terikat emosi. Ada satu bocil yang malah main-main, gendong bonekanya dengan penuh kasih sayang. Pelatihnya langsung ngamuk, bonekanya dihancurin di depan matanya. Tapi siapa sangka justru bocil ini yang paling jagoan di kelas. Semua lawan bisa dia kalahin. Pas umur 17 tahun, dia akhirnya dapat tugas beneran buat nangkep musuh. Tapi masalahnya, sejak kecil dia cuma tahu sekolah itu doang, nggak pernah lihat dunia luar. Lama-lama dia mikir, dia mau hidup normal, nggak mau jadi agen rahasia lagi. Terus dia pun mulai cari cara buat kabur, dan ya, berhasil. Panik banget, ada cowok naik bis, minta tolong diantar ke rumah sakit. Semua penumpang awalnya ngerasa aneh. Nggak lama, dia malah nunjukin gejala serem. Ternyata dia kena virus zombie. Situasi makin chaos karena di luar bis juga penuh zombie, dan yang nekat keluar malah jadi korban. Di tengah kekacauan, ada pasangan yang coba naik ke atap buat kabur. Cowoknya udah berhasil duluan, tapi ceweknya apes, dia digigit zombie. Pas cowoknya lagi sedih banget, tiba-tiba muncul sosok misterius bawa obat bius virus zombie itu. Cowoknya langsung rebut obat itu buat nyelamatin ceweknya. Tapi setelah dikasih obat, ceweknya malah berubah, lupa sama cowoknya, jadi super kuat dan fokus banget lawan zombie. Cowoknya nggak nyerah, dia terus berusaha bikin ceweknya ingat lagi. Di saat mereka lagi berjuang, muncul zombie super kuat. Cowoknya nekat ngorbanin diri buat ngelindungin ceweknya, sampai dia sendiri digigit. Nah, pas momen ini, ceweknya akhirnya ingat kalau itu pacarnya. Untungnya sosok misterius itu muncul lagi dan kasih obat
sahabat buat si cowok. Akhirnya mereka berdua jadi pasangan keren pembasmi zombie di kota yang udah porak-poranda itu. Seorang pria kasih anggur merah ke istrinya yang kaya raya, padahal udah dicampur racun yang nggak berwarna, nggak bau, dan susah dideteksi. 0,5 gram aja udah cukup buat bikin seseorang pergi selamanya. Dia pura-pura sedih di depan keluarga istrinya, tapi dalam hati seneng banget karena rencananya berjalan mulus. Begitu keluarga istrinya pulang, dia langsung ketemu selingkuhannya buat ngerayain. Baru aja mau senang-senang, tiba-tiba ada telepon dari polisi. Mayat istrinya hilang. Panik, dia langsung ngebut ke rumah duka. Di sana petugas bilang lemari pendingin di kamar mayat terbuka dan tubuh istrinya nggak ada. Dan petugas bilang mereka buru-buru nyusurin lorong. Sampai akhirnya mayat itu ada di dalam lift, dan yang bikin merinding ternyata istrinya belum meninggoy. Lagi berenang, cowok ini nggak sengaja bikin masalah besar banget. Jadi ceritanya, cowok ini ngejatuhin jam tangan pas renang. Pas dia nyelam buat cari, malah nemu pisau emas. Penasaran, dia balik lagi bareng temennya bawa alat detektor. Alat itu nangkep sinyal barang berharga. Jadi mereka bawa blower buat bersihin pasir di dasar laut. Hasilnya mereka nemu meriam kuno ratusan tahun. Rencana mereka jelas bawa meriam itu ke atas pakai balon oksigen. Tapi pas hampir sampai permukaan, polisi laut datang ke kapal mereka. Panik, mereka lepasin oksigen di balon, bikin meriamnya jatuh lagi ke dasar laut. Dan lebih parahnya, tangan cowok ini kejepit di bawah meriam. Oksigen habis, situasi makin gawat. Dengan sisa tenaga, pria ini berhasil bebasin tangan temannya. Dan mereka balik ke kapal. Untungnya ternyata polisi itu teman si cewek. Jadi mereka pergi tanpa masalah lagi. Ngerinya kejadian ini di bawah laut. Seorang penyelam nemu sesuatu yang aneh banget di dasar laut. Bentuknya kayak kumpulan telur piranha. Pas dia coba sentuh, tiba-tiba ada sesuatu yang nyamber tangannya. Panik, dia nyalain flare buat lihat keadaan. Nggak disangka ribuan piranha udah ngepung dia. Mereka langsung nyerang si penyelam. Temennya yang lagi di sekitaran sadar ada yang nggak beres dan buru-buru berenang ke atas buat kabur. Tapi naas, sebelum sempat selamat, dia juga diserang sama piranha itu. Nggak ada yang selamat dari serangan ganas ini. Bener-bener serem banget sih. Cowok ini makan sup di kantin sekolah, tapi nemuin gigi di mangkoknya. Awalnya dia mikir apa jangan-jangan itu giginya copot, tapi pas dia ngaduk mangkoknya, dia malah nemuin bola mata manusia. Auto heboh, dia teriak-teriak kasih tahu yang lain. Dan bener aja, ada yang nemuin kuping, gigi, sama jempol di sup mereka. Polisi langsung turun tangan buat nyelidikin. Potongan tubuh di panci kantin dikumpulin, tapi potongannya kecil-kecil banget dan nggak lengkap. Sisa tubuhnya kemana? Pihak kantin juga stres dituduh, tapi mereka bilang kalau bahan sup itu dari daging kaleng. Polisi akhirnya ngecek ke pabrik daging kalengan, dan masalahnya makin runyam. Daging kaleng itu udah nyebar ke supermarket sama kantin-kantin sekolah. Untungnya stok berhasil ditarik, dan pas dihitung-hitung ketemu kerangka lengkap seorang pria. Setelah diselidiki, ternyata itu korban yang dihabisi bos pabrik daging kaleng gara-gara mereka musuhan. Si bos pikir potong tubuhnya jadi daging kaleng bakal aman, tapi malah kejahatannya kebongkar. Ini beneran chaos. Wanita ini dikejar tentara bersenjata, harus lari lewat batang pohon, terus hampir kena tembak sampai jatuh ke sungai. Di sungai dia harus berjuang melawan arus sambil tangannya terikat. Di depan ada jurang super tinggi. Untungnya dia berhasil berpegangan ke bangkai pesawat yang hanyut, tapi tangannya nggak kuat dan dia hampir jatuh ke air terjun. Lagi-lagi dia selamat karena berhasil nyangkut di sayap pesawat yang ringkih banget. Nggak ada pilihan lain, dia harus manjat naik. Dengan jantung dak-dikduk, dia lari sekencang mungkin di atas sayap pesawat yang hampir roboh itu. Lalu loncat dan pegangan ke badan pesawat. Begitu masuk ke dalam, akhirnya dia benar-benar selamat dari neraka ini. Bocil ini nekat banget. Dia nyodorin tangannya bawa daging ke kandang harimau, dan si harimau udah nyamperin. Untung aja ayahnya lihat dan langsung narik tangan bocil itu. Si ayah ngejelasin kalau harimau itu berbahaya, tapi bocilnya masih ngeyel. Biar anaknya paham, si ayah nyuruh orang buat naruh kambing di dekat kandang. Gak pakai lama, harimau langsung nyerang dan kambing itu jadi santapan si harimau. Baru deh si bocil ngeh kalau harimau itu beneran ganas. Tapi bertahun-tahun kemudian, nasib bawa dia ke situasi yang lebih parah. Kapal yang dia tumpangin kena bencana dan dia harus bertahan hidup di laut. Satu perahu bareng harimau ganas itu. Lah, gimana nasibnya nih? Pria ini kaya raya, tapi hidupnya hanya terjebak di tangga darurat selama 30 tahun. Jadi gini, ada pria kaya yang terjebak di tangga darurat bertahun-tahun. Buat bertahan hidup, dia cuma makan sebutir apel tiap hari, rajin olahraga, dan merapikan barang-barangnya dari ransel yang entah gimana selalu penuh. Bahkan dia bikin kaca dari gunting kuku, dan sistem bilas rambutnya pakai botol air mineral yang dilubangi. Sementara temennya yang juga terjebak lebih santai, makan mie instan terus, tapi nggak pernah olahraga. Akibatnya temennya itu kelihatan jauh lebih tua, dan akhirnya meninggal dunia. Kehilangan temannya bikin si pria putus asa sampai mau akhiri hidupnya. Tapi pas momen terakhir, dia lihat lampu lipnya nyala lagi. Akhirnya dia bisa keluar dari situ, guys. Lagi jaga minimarket malam-malam, cewek ini kena sip apes. Awalnya biasa aja, sampai ada pelanggan aneh datang. Tangannya kayak bukan tangan manusia, matanya nyala. Cewek kasir ini langsung gemeteran, kembaliannya jatuh, dan pelanggan itu kelihatan marah. Panik, dia pencet bel alarm, tapi tiba-tiba tangannya dicakar. Pas pelanggan itu buka masker, ternyata dia manusia serigala.
segala. Untungnya tuh monster tiba-tiba ngilang pas bos minimarket datang. Tapi bukannya bikin tenang, bosnya malah naruh sebuah kotak di meja kasir. Katanya kalau ada pelanggan aneh lagi bakal takut sama kotak ini. Beneran, gak lama ada pelanggan nyebelin datang marah-marah. Kotaknya dia lempar dan isinya ternyata kepala manusia. Belum sempet kabur, bosnya tiba-tiba ngehabisin pelanggan itu. Cewek kasir ini panik mau lari, tapi pintu udah kekunci. Baru ngeh, bosnya juga bukan manusia guys. Dia monster haus darah yang suka ngoleksi mata. Ngeri banget. Lagi asik main di kolam, tiba-tiba kejadian aneh bikin bocil ini merinding. Awalnya bocil ini lagi santai main di kolam renang pakai mainannya. Tiba-tiba ada koin jatuh deket dia. Pas dia muncul ke permukaan, gak ada siapa-siapa. Dia balik nyelap ke dasar, malah makin banyak koin berjatuhan ke kolam. Sambil dikumpulin koin-koin itu, dia dengar suara bocil cewek. Sosoknya kelihatan di atas, tapi pas dia buru-buru muncul, tetap gak ada siapa-siapa. Bocil ini makin penasaran, nyelam ke bawah papan loncat. Dia lihat ada bayangan orang jalan di atasnya, tapi pas dicek kosong lagi. Suara bocil cewek itu malah pindah ke saluran air. Pas dia coba cek, yang dia temuin cuma mainannya. Tapi mainan itu ternyata keikat rambut tebal banget. Belum sempat mikir, tiba-tiba ada tangan misterius mencengkram dia. Bocil ini langsung kabur ketakutan dan cerita ke ibunya. Tapi pas dicek sama ibunya, yang ada cuma mainannya doang. Gak ada hal aneh lainnya. Pesawat Presiden Amerika ditembak rudal, tapi endingnya malah bikin melongo. Ceritanya dimulai pas komandan tentara ngemonitor pesawat Presiden Amerika. Tiba-tiba mereka luncurin rudal buat ngejatuhin pesawat itu. Alarm bahaya langsung nyala. Presiden buru-buru dimasukin ke tabung pelindung terus dijatuhin ke hutan, dibarengin sama para ajudannya yang ikut lompat. Tapi di momen genting itu ada twist. Salah satu asisten presiden nembak ajudan lain. Ternyata dia pengkhianat. Asisten itu juga lompat sebelum pesawat kena rudal dan meledak. Setelah itu ratusan helikopter dikerahin buat cari presiden di tengah hutan. Para pengkhianat berhasil nemuin kapsulnya. Komandannya udah yakin bakal menang nih. Tapi pas kapsulnya dibuka, malah zonk. Presiden gak ada di dalam. Ternyata presiden diselamatin sama bocil ini yang sekarang lagi makan santai makan sosis bakar di hutan. Tiga pria ini pikir bisa main-main sama wanita ini, tapi mereka salah besar. Awalnya wanita ini cuma cari duit di wilayah mereka, tapi bos gangster yang botak ini malah suruh dua anak buahnya buat nyiksa si wanita selama 5 jam penuh. Sayangnya mereka gak sadar udah cari masalah sama orang yang salah. Besoknya si wanita ketemu temennya, lalu nelpon si botak. Dia pura-pura nyerah, siap kasih semua uang yang udah dia dapat. Mereka janjian di taman bermain yang udah lama terbengkalai. Si botak datang bareng dua anak buahnya, pede banget. Tapi tiba-tiba wanita itu muncul sambil bawa senjata gede. Awalnya mereka remehin si wanita ini, sampai salah satu anak buah si botak nyoba ngambil senjata. Langsung ditembak mati di tempat sama si wanita. Saat itu juga si botak baru ngeh kalau wanita ini nggak bisa dianggap remeh. Serem banget sih ini. Jepang lagi diinvasi virus zombie, dan bahkan supir taksi ini juga udah hampir berubah. Cewek di depan udah panik. Untungnya cowok di belakang gercep narik dia dan langsung pasangin sabuk pengaman. Tapi apesnya si sopir udah nggak sadar, taksinya keguling. Untungnya mereka masih selamat, tapi masalahnya di leher si cewek ada bekas gigitan. Fix dia nggak bakal lama lagi berubah. Bener aja sorot matanya udah beda. Dia nyuruh si cowok buat kabur daripada dimakan. Si cowok lari nyari bantuan, tapi malah ketemu zombie lain. Udah terpojok, tiba-tiba si cewek muncul nolongin. Lah kok ternyata dia nggak kayak zombie lain. Dia berubah tapi masih punya kesadaran manusia setengah zombie.